Halo teman-teman, terima kasih telah mampir di video saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Luskarnita Magapayon dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Bab 1 Perkenalan 1.1 Sejarah singkat konduktor. Penggunaan gerakan tangan untuk menunjukkan bentuk dalam struktur melodi merupakan bentuk awal dari konduktor selama abad pertengahan. Praktik ini dimulai dari gereja Kristen, di mana orang akan memberikan isyarat ini menggunakan tongkat untuk menunjukkan kesamaan. Dan karena musik ini menjadi lebih melibatkan dalam hal ritme, tongkat berputar untuk menunjukkan waktu dan ketukan yang kemudian berkembang menjadi tongkat yang digunakan saat ini. Menjadi konduktor adalah tentang bahasa tubuh. Hal ini bisa menyenangkan jika kita praktikkan dengan benar dan lebih dari sekadar menirukan tangan di depan ansambel. Meskipun dianggap sebagai seni gerak, konduktor harus menyatukan para pemain dan selain itu ia memiliki 6 tugas utama atau tanggung jawab dalam melakukan. Yang pertama, untuk memulai ansambel. Yang kedua, untuk mengatur tempo yang jelas dan konstan. Yang ketiga, untuk menjaga tempo selama pertunjukan. Yang keempat, untuk membantu menjaga kualitas karya, artikulasi, ekspresi, dinamika, isyarat, dan lain-lain. Yang kelima, mendengarkan secara kritis dan membentuk suara ansambel. Dan yang keenam, kemampuan komunikasi secara efektif dengan satu kelompok. 1.2 Peran dan tugas seorang konduktor. Tugas dan peran konduktor sama dengan pemimpin organisasi atau kelompok manapun. Selain membawa visi dan terpadu terhadap musik, biasanya mereka memimpin latihan dan pertunjukan sekelompok musisi, baik ansambel, instrumen, maupun paduan suara. Konduktor yang berfungsi sebagai guru, panutan, dan direktur selama latihan grup atau ansambel manapun. 1.3 Ketegangan dan gerak. Setiap konduktor perlu memperhatikan makna musik yang dibawakan. Konduktor sebagai seorang penafsir, musisi yang menciptakan kembali dan harus memadukan karya inovatif, menyajikan melalui musisi yang tampil kepada audiens yang mendengarkannya. 1.4 Elemen ekspresi. Konduktor perlu menyadari bahwa setiap komponen musik yang bertambah terhadap ketegangan dan gerakannya harus dianggap ekspresif. Konduktor harus menonjolkan unsur di dalamnya agar akurat. Keteguhan musikal mendefinisikan pola, gaya, atau suasana komposisi. 1.5 Analisis ekspresi. Sebagai seorang konduktor, ada banyak sekali istilah dinamis yang harus ditanggapi, baik itu piano, forte, dan lainnya. Namun beberapa di antaranya mempengaruhi tempo seperti rallentando dan ritardando. Rallentando berarti musik harus dimainkan secara bertahap yang sering disingkat menjadi RAL. 1.6 Melakukan dan merasakan. Dalam hal memimpin, semuanya berkaitan dengan sensasi yang dikembangkan oleh konduktor dari skor, ekspresi yang tersirat dalam not. Konduktor harapkan untuk memimpin sambil menyampaikan makna dan perasaan, bukan secara mekanis. 1.7 Tongkat. Tongkat adalah yang digunakan oleh konduktor terutama untuk meningkatkan gerakan tubuh yang terkait dengan mengarahkan suatu sinyal musik. Jika seorang konduktor menggunakan tongkat, tongkat itu sendiri haruslah makhluk hidup yang diisi dengan sejenis listrik yang menjadikannya sebuah instrumen yang bermakna dalam gerakannya yang terkecil. Tongkat biasanya memiliki panjang bervariasi sekitar 10 hingga 24 inci, hingga tongkat biasanya dipegang dengan tangan kanan, meskipun beberapa konduktor kidal memegangnya dengan tangan kiri, namun konduktor kidal terkadang mudah didorong untuk belajar konduktor menjadi tangan kanan. 1.8 Menghadapi ansambel atau orkestra Anda. Hal ini memerlukan tingkat imajinasi tertentu dari pihak konduktor siswa. Seorang aktor muda tidak hanya menghafal bagiannya, membiasakan diri dengan nilai-nilai puitis dari lakon tersebut, tetapi juga mempersiapkan dirinya dengan membayangkan apa yang harus dilakukan di atas panggung. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.